Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Ramdhani. Saya dari program Teknik Sipil Angkatan 2021. Ini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian struktur beton. Yang pertama, problem statement. Permasalahan yang muncul adalah bagaimana merencanakan elemen struktur bangunan bertingkat dengan banyaknya material beton bertulang yang tahan gempa sesuai dengan peraturan SNI 2847 sampai 2019 dan SNI 1726 sampai 2019. Literatur review. Saya ambil 20 jurnal sesuai yang diarahkan. Untuk jurnal pertama yaitu suatu struktur dengan bentuk tidak beraturan seharusnya dihindari karena rendahnya ketahanan struktur terhadap gempa, di samping akan mengakibatkan torsional deformation yang besar. Untuk jurnal kedua yaitu perencanaan gedung perkantoran 15 lantai di Kabupaten Sukoharjo dilatar belakangi karena perkembangan ekonomi di Kota Surakarta yang semakin cepat dan meningkat sehingga dibutuhkan ruang kerja yang memadai. Untuk jurnal ketiga, bangunan bertingkat harus tahan terhadap beban-beban yang direncanakan yang akan dipikul oleh bangunan tersebut seperti beban mati, beban hidup, beban angin, dan termasuklah beban gempa. Jurnal selanjutnya, permasalahan yang harus dihadapi dan diminimalisir dalam perencanaan ini yaitu gempa bumi. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki risiko gempa yang tinggi yang mengharuskan rencana membuat konsep bangunan yang aman dan didesain tahan terhadap gempa. Jurnal selanjutnya yaitu kemampuan gedung bertingkat tinggi untuk menahan strukturnya agar tidak langsung runtuh setelah gempa bumi terjadi dan melindungi penghuni di dalamnya merupakan konsep terpenting dalam perencanaan. Hal ini dikarenakan Indonesia terletak di wilayah yang sering terjadi gempa dengan intensitas tingginya sedang hingga sedang. Nah, selanjutnya yaitu perkembangan penduduk yang pesat dan bertambahnya pendatang serta semakin berkurangnya lahan untuk pemukiman merupakan masalah yang sering dihadapi di daerah yang sedang berkembang. Zona selanjutnya yaitu permasalahan yang harus dihadapi yaitu permasalahan bencana gempa bumi yang sering terjadi. Gempa adalah salah satu fenomena alam yang tidak dapat kita hindari atau tidak dapat dicegah. Kemunculan peristiwa gempa sangatlah sulit untuk diprediksi secara akurat. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki resiko tinggi terhadap kejadian gempa bumi. Hal ini sebagai akibat dari posisi Indonesia yang berada di cincin api Pasifik, Ring of Fire, dan terletak di pertemuan tiga lempeng tektonik utama yang mengelilingi Indonesia. Untuk zona selanjutnya yaitu struktur bangunan akan dianalisis ulang dengan metode sistem rangka pemikul momen menengah. Secara garis besar, sistem rangka pemikul momen menengah merupakan suatu metode perencanaan struktur sistem rangka pemikul momen yang menitik beratkan kewaspadaan terhadap kegagalan struktur akibat keruntuhan geser. Untuk jurnal selanjutnya yaitu berdasarkan SNI 032847/2002, sistem struktur dasar penahan beban lateral diakibatkan oleh gempa dipikul oleh rangka pemikul momen melalui mekanisme lentur. Sistem ini terbagi tiga jenis sistem rangka pemikul momen, yaitu struktur elastik penuh yang disebut dengan sistem rangka pemikul momen biasa, struktur dengan tingkat daktilitas spasial yang disebut dengan sistem rangka pemikul momen menengah, dan struktur dengan daktilitas penuh yang disebut dengan sistem rangka pemikul momen khusus. Dalam perencanaan gedung ini, metode yang digunakan program ETAB, Extended Three Dimensional Analysis Building System. ETAB merupakan perangkat lunak hasil karya CSI Berkeley. Program ini sangat powerful dalam melakukan pemodelan struktur analisis dan desain. Kebutuhan gedung perkuliahan sebagai prasarana kegiatan belajar mengajarkan meningkat dikarenakan meningkatnya jumlah calon mahasiswa baru untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Sehingga dalam perancangan terstruktur atas maupun struktur bawah, suatu bangunan harus memenuhi kriteria kekuatan atau bisa disebut strength. Untuk kenyamanan bisa disebut serviceability, dan untuk keselamatan bisa disebut safety.
perekonomian serta umur rencana bangunan durability. Untuk itu, perencanaan atau perancangan yang akurat sebelum pembangunan mutlak diperlukan. Salah satu indikator pengelolaan pemerintahan yang baik yaitu dengan terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Eh, suatu struktur Suatu struktur dikatakan cukup kuat bila kemungkinan terjadinya kegagalan struktur yang direncanakan kecil dan disebut awet apabila struktur tersebut dapat menerima keausan dan kerusakan yang terjadi selama umur bangunan yang direncanakan tanpa pemeliharaan yang berlebihan. Untuk kecenderungan perubahan dinamika di tahun 2000-an menunjukkan sektor industri teknik sipil lebih dominan. Ini berarti investasi di Indonesia akan cenderung meningkat. Akibatnya pembangunan infrastruktur merupakan salah satu hal yang paling penting pada tahun-tahun mendatang. Struktur atas dan struktur bawah alat bantu program untuk menghitung gaya dalam menggunakan V8.i. Kontrol hasil perhitungan kolom menggunakan program VGA. Kolom gambar bentuk 3D menggunakan program ArchiCAD. Struktur gedung beton bertulang direncanakan menggunakan sistem rangka pemikul. Momen menengah sesuai dengan SNI 032847 2002. Struktur yang direncanakan adalah gedung sekolah 3 lantai dan terletak pada wilayah gempa. Struktur gedung kuliah Fakultas Ekonomi UNES Semarang didesain dengan mengacu pada SNI 032847 2013 SNI dan 03 1726 2012 dan PPIUG 1987. Bangun pada tahun 1993, PT Perumahan Jondol Raya merupakan salah satu perumahan tertua di Kota Pekanbaru. Perumahan Jondol Raya memiliki hampir 14 unit rumah dengan puluhan blok dengan wilayah 2 kecamatan yakni Kecamatan 50 dan Kecamatan Tenayan Raya yang dipisahkan oleh Sungai Sayang. Peningkatan prasarana gedung perkantoran sangat diperlukan sejalan dengan semakin pesatnya pertumbuhan sosial ekonomi pada hampir seluruh wilayah di Jakarta. Sehingga pembangunan prasarana gedung perkantoran sangat menentukan dalam menunjang tercapainya laju pertumbuhan ekonomi. Perencanaan bangunan gedung bertingkat akan mempertimbangkan efisien dan mengacu pada peraturan SNI 2847/2019 tentang persyaratan beton struktural untuk bangunan gedung dan SNI 1726/2019, yaitu tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non-gedung. Kita lanjut ke significance of the research. Meningkatkan keamanan dan kenyamanan bangunan dengan mengembangkan teknologi struktur beton yang lebih baik. Dan caranya ada mengurangi risiko kerusakan dan kegagalan struktur beton, meningkatkan efisien dan mengurangi biaya konstruksi, membantu pengembangan teknologi beton ramah lingkungan. Untuk penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan teknologi struktur beton yang lebih tahan gempa, sehingga meningkatkan keselamatan bangunan dan mengurangi risiko kerusakan. Penelitian ini akan membantu mengembangkan standar desain struktur beton yang lebih akurat dan efisien, sehingga mengurangi biaya konstruksi dan meningkatkan kualitas bangunan. Penelitian ini akan meningkatkan pemahaman tentang perilaku struktur beton di bawah kondisi ekstrim, sehingga membantu pengembangan teknologi beton yang lebih baik. Objective of the research. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan teknologi struktur beton yang lebih tahan gempa dan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perilaku struktur beton di bawah beban gempa dan mengembangkan model analisis yang lebih akurat. Objektif penelitian ini adalah untuk mengoptimalkan desain struktur beton dengan mengurangi konsumsi energi dan meningkatkan keselamatan. Untuk PPT ini saya cukupkan sekian. Mari kita lanjutkan untuk tahap bagaimana cara menyusun di jurnal Kemenilai.
Sekarang kita lanjutkan ke langkah-langkah bagaimana cara menggunakan Mendeley. Pertama-tama kita buka dulu, cari dulu jurnal. Kebetulan jurnalnya saya udah ada. Lalu sekarang kita buka Mendeley. Kita buka Mendeley. Untuk langkah pertama yaitu kita ke add, terus add entry manual, lalu kita masukkan si judul jurnalnya. Oke, author atau bisa disebut nama yang membuat jurnal tersebut. Kita masukkan, ini ada nih, kita masukkan nama pembuat jurnalnya. Ya, nanti kita bisa memasukkannya di citasi. Oke, kita kontrol V. Lalu kita masukkan tahun pembuatannya. Untuk tahunnya ini udah ada nih di Juni 2022. Oke, kita masukkan. Nih, ya, kita masukkan trofi. Terus kita masukkan volumenya volume 2. Kita masukkan volume 2. Oke. Terus kita masukkan apalagi ya, selanjutnya kita masukkan ke URL atau link yang direkomendasikan. Nah, kebetulan linknya ada di sini. Kita copy, lalu Ctrl C, lalu kita masuk lagi ke Mendeley, lalu kita Ctrl V. Oke, lalu kita save. Nice. Ini udah ada ya. Albinus Maruitua 1. Oke, sekarang kita masuk ke Word. Nah, di Word kita misalkan kita cari apa ya gitu kan. Nah, misalkan kita dari pendahulunya, misalkan teman-teman kita kopas. Nice, kita Ctrl C, kita Ctrl V. Nice. Tadi dulu bentar. Dia menyalahi aturan juga. Nice. Lalu untuk yang tadi kita langsung ke insert citasi. Masuk lagi ke sini, lalu masuk ke go to Mendeley. Lalu kita cari yang ini nih. Yang ini kita yang tadi kita masukkan di apa namanya? Di Mendeley, lalu kita cheat. Nice, kita tunggu. Udah ada nih. Nah, terus gimana nih cara memunculkan misalkan apa namanya? Daftar pustaka. Kita tinggal klik aja ini. Kalau diklik ini otomatis yang sebelum-sebelumnya saya tampilkan itu ketampil semua. Gitu. Kita lihat ya. Nih. Jadi saya udah ngerjain yang 20 jurnal. Jadi semuanya ada di sini nih. Nah, ini yang tadi saya kerjain semua. Ya, begitulah caranya. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari saya.
Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.